Waktu ngabuburit aing diareng gembel. Anakku? Mereka orang tua yang udah membuangku dulu. Kamu itu malu-maluin kami. Apa kata orang tua waris PT Dindin berdindin, oi Dindin berdindin? Mukanya seburik ini. Mama juga malu sama teman arisan Mama. Anak-anak mereka tuh pada kece, keren, ganteng. Sedangkan kamu, jelek. Mulai sekarang, kamu tinggal di kampung sama nenek kamu. Ngerti? Semenjak itu, aku dirawat sama nenek. Dan kami buka usaha catering kecil-kecilan. Sampai jadi perusahaan terbesar di Wakanda. Ternyata kamu udah sukses ini, Nak. Kok kalian bisa bangkrut? Aku kira kalian bahagia hidup dengan anak baru kalian. Mungkin ini karma karena kami telah membuang kamu, Nak. Perusahaan kami dikorupsi, harta kami disita bank, makanya kami jadi gembel. Ini bulan suci Ramadan, Nak. Mau kan kau maafin Mama dan Papa? Kita bisa jadi keluarga yang sama awal lagi. Selama ini kan aku memang mau keluarga lengkap lagi. Fix, aku bakal maafin Mama dan Papa. Nek, lihat, aku mau siapa? Pergi kalian dari sini. Aku nggak sudi terima kalian lagi. Nek, jangan marah-marah. Mama sama Papa udah bertaubat. Iya, Bu. Di bulan yang penuh berkah ini, masa Ibu nggak mau maafin kami? Mereka ini cuma mau harta kamu, Cuk. Wah, banyak juga duit anakku. Bisa aku porotin nih. Kalau anakku sekaya ini, aku bisa ambil alih perusahaannya. Untungnya nenek punya kalung ajaib peninggalan buyut nenek. Makanya nenek bisa tahu isi hati dua orang gak tahu diri ini. Nenek kamu ini penipu. Masukin aja dia ke panti jompo. Masa dia ngajarin anaknya durhaka ke orang tua? Kalian pikir anak dong yang bisa durhaka sama orang tua? Orang tua juga bisa durhaka kali sama anak. Sekarang, anggap aku gak ada hubungan apa-apa sama kalian. Keluargaku cuma nenek. Gagal bareng pakai baju baru. Balikin anak kandung kami. Kamu kan cuma mau dia. Bener, kami itu orang tua kandungnya. Aduh, Tati. Enak aja mau ngerebut anak Ai. Ai yang rawat dia selama ini, bukan Yuyu pada. Dulu hidup ayah cakadul banget. Kayaknya aku dengar suara bayi deh. Dan anak Ai ini yang bikin Ai semangat hidup lebih baik. Ai kerja banting tulang buat beli susunya. Ai juga belajar ngerawat dia sebaik mungkin. Nggak apa-apa, Nak. Papi strong kok. Dipipisin gini mah nggak ada apa-apanya. Dikasih tokai juga nggak apa-apa kok, Nak. Papi mah boleh saja. Sampai Ai sukses bangun PT Tobi Top, perusahaan terbesar di negara Wakanda. Ini semua berkat you, my boy. Papi bukannya so Inggris. Kita harus ngobrol ala Jaksel. Biar kayak orang kaya lainnya. Ya udah, dia kan udah banyak ngabisin waktu sama kamu. Sekarang, giliran dia habisin waktu sama kami. Cih, ogah. Kalau gitu, bayar 10 miliar ke kami. Baru kami akan ikhlasin anak kami. Emangnya aku nggak tahu niat asli kalian apa? Susah banget bohongin nih bule gadungan. Kalau nggak bisa cilok anaknya, dapat uangnya juga nggak apa-apa. Untung aku punya kalung ajaib yang bisa mendengar suara hati dari orang lain. Kalung ini pemberian buat nasi uduk langgananku dulu. You berdua pencilok kan? Kalau you berdua nggak pergi dari sini, I laporin you berdua ke polisi. Gawat ketahuan. Ayo kita kabur. Alhamdulillah ya, Nak. You masih selamat. Makasih ya Papi, udah ngelindungin Ai. Itu kan si penipu sama pencilok kemarin. Ngapain anak Ai sama mereka? Duh, kita harus cari cara agar kita bisa dapetin harta Papi Ai. Ya lu bantuin lah. Dari kemarin tuh lu cuma diem doang.
Gimana kalau kamu paksa papi kamu tanda tangan surat peralihan harta supaya kita nggak capek-capek susun rencana cilok-cilokan. Jadi anak Ai juga termasuk ke rencana kemarin. Ai tak nyangka, bayi yang Ai pungut bisa jadi musuh dalam selimut. Dia pasti keluar. Nggak mungkin. Dia pasti masih ada sekitaran sini. Mereka sedang mencariku. Berhenti! Tapi karena mantel ajaib, mereka nggak bisa lihat aku. Kemana dia lari? Pasti dia pakai mantel ajaib. Kita jadi nggak bisa lihat dia. Mantel ini sengaja aku curi dari pemilik aslinya, Aura, si kolektor benda ajaib. Mau kamu apain mantel itu? Balikin. Aku mencurinya karena dihianati dan dijebak. Tolong diterima ya, kalung pembaca suara hati. Saya berhasil merebut kalung itu secara paksa dari pemilik aslinya. Oke, bagus. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Halo FBI. Apaan ini? Tolong segera datang ke Taman Eden. Saya menemukan pengedar obat terlarang. Sekarang tinggal langkah terakhir untuk menyelesaikan semuanya. Gini, kita pencar. Aku rasa dia menuju kantor. Baik, saya akan telusuri daerah ini. Kalung ini bisa mendengar suara hati saya. Suara siapa itu? Sekarang, tolong dengarkan baik-baik. Kemana anak itu? Wah. Udah capek main petak umpet. Kalau mau mantel itu balik, kamu harus klarifikasi tuduhan kamu terhadap saya. Gak ada yang tahu kalau kamu saya fitnah, Topan. Kenapa ini? Sekarang saya tahu. Pakai mantel ini. Terus ikutin saya. Biar Bapak tahu kebenarannya seperti apa. Jangan. Penjara sudah menunggu. Aku kabur dari neraka karena dendam sama cewek ini. Jangan bicara salah. Assalamualaikum. Aduh, hidungku. Kenapa ucap salam sih? Aku jadi nggak bisa masuk kan? Aku harus terobos rumah ini. Semua ini karena aku dendam apa yang dia lakuin tahun lalu. Akhirnya punya rumah baru. Tapi berdebu banget. Kalau kayak gini pasti banyak setannya. Saatnya mengaji. Dia baru datang, langsung bersih-bersih tempat yang udah lama aku huni. Tunggu. Gara-garanya, aku secara insan dikirim ke neraka. Aku susah payah kabur dari neraka demi rebut rumah ini lagi. Aduh, susah banget sih masuk rumah yang udah dibacain doa. Aduh, yang mau sholat ke masjid pasti. Aku harus bikin dia lalai ibadah. Terimalah godaan syaitan yang terkutuk. Ngantuk banget. Jadi malas terawih. Akhirnya rencanaku berhasil. Setelah ini, dia makin susah ibadah dan menjadi kafir. Gara-gara gak ketiduran, aku jadi gak bangun sahur. Berdosa banget deh. Lapar. Yes, dia gak baca doa, jadi bisa ikutan makan deh. Pedas banget. Iya nih, cepetan minum dong. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pedes banget. Kenapa dia baca doa sih? Jadi nggak bisa ikutan minum. Paket. Bismillah. Makasih ya. Alim banget pakai bismillah segala. Ya udah, saya pamit. Belum masuk, pedes nih. Dipikir aku nggak tahu ada setan yang berusaha kuasain rumah ini. Terimalah godaan syaitan yang terkutuk. Sebenarnya selama ini aku bisa dengar suara hati gaib berkat kalung ajaib. Kebetulan kalung ini dulunya punya pemilik lama rumah angker yang aku tempatin. Makanya aku selalu bisa dengar semua rencana dia. Kali ini nggak akan kubiarin dia masuk rumah ini lagi. Assalamualaikum. Aduh, dia ucap salam lagi. Udah kepedesan. Sekarang diusir lagi di rumah ini. Gagal dia ngajak temen ke neraka. Siapa kamu? Kok bisa kamu masuk ke sini? Mama, aku mudik bawa adik baru. Hah? Pengemis ini jadi anak angkat mama?
Soalnya dia nyelamatin aku dari maling. Jangan nyuri pas lagi lebaran, dosa. Gils, mantul banget. Karena kamu udah nolong aku angkat kamu jadi adik. Tapi firasatku nggak enak. Nah, gini kan enak. Keluarga aku nambah. Widih, makanannya mehong. Pasti uang di rumah ini juga banyak. Kamu ngomong apa tadi? Aku nggak ngomong apa-apa kok, Ma. Ush, jangan panggil aku mama. Aku belum bisa nerima kamu jadi anakku. Sabar ya, mau butuh waktu. Aku harus cepet-cepet ambil barang berharga di rumah ini. Jadi, rencanaku sama teman malingku itu lancar. Udah aku duga, dia pasti jahat. Woi anak angkat, aku pergi dulu ya, jaga rumah baik-baik. Yes, rumah kosong. Bisa aku maling semuanya. Duh, kenapa lagi sih, Ma? Aku mau ketemu sama adik angkatku. Nih, aku bawa hadiah. Firasat ibu itu nggak pernah salah. Adik angkatmu itu temannya maling. Mama gak usah fitnah gitu deh. Gak mungkin dia jahat. Udah deh mikir, aku mau ketemu adik angkatku. Dia di mana, Ma? Lihat aja di kamarmu. Lihat aja, pasti dia jantungan habis ini. Hah? Dia nyuri semua uangku. Apa mama bilang? Untung mama udah telepon polisi dari tadi. Loh, kalian kok ada di rumah? Terus, itu kok ada polisi? Ya buat nangkep kamu lah. Emang sekarang kamu lagi ngapain? Maling kan? Waduh, gawat.